Utsman bin Affan di akhir hidup beliau sempat membaca ayat surah At-Takatsur yang menjelaskan tentang hatta zurtumul maqabir. Ada kalimat ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk mengumpulkan harta-harta dunia. Utsman orang miliardernya, sahabat, kaya raya dan raja pada saat itu. Belum lagi anak mantu Nabi SAW, banyak fadilahnya. Lalu dikatakan sampai kalian benar-benar mendatangi kuburan dan baru kalian sadar pada saat itu. Utsman bin Affan menangis. Kemudian tambah menangis. Menangis lebih keras lagi. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pingsan. Membaca ayat ini pingsan. Hatta zurtumul maqabir, diulangin sama dia. Nangis lagi sampai dia pingsan. Waktu itu umurnya Utsman bin Affan sudah di atas 60 tahun. Ya, mungkin sekitar 65 tahunan, ya 65 tahunan, karena memang beliau meninggal di sekitar umur-umur itu 65 atau 67. Jadi di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sempat ya pingsan. Istrinya pun datang, anak-anaknya datang mendekati dan mereka ketakutan jangan sampai Utsman sudah meninggal. Dia seorang khalifah raja pada saat itu dan lagi mengaji, gitu kan. Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang masih hidup, tolong lihat Utsman. Maka pun datang mereka bangunkan Utsman, tidak bisa bangun. Sampai disiramin air, beberapa saat kemudian baru sadar. Pada saat Utsman bin Affan sadar, ya, beberapa sahabat mengatakan, ya Utsman, wahai Utsman, apakah kamu ini pingsan gara-gara membaca ayat Al-Quran? Takut tentang azab Allah, sementara kamu adalah kamu. Kalimat dalam bahasa Arab, wa anta artinya dan kamu adalah kamu. Artinya kamu siapa ya? Apa yang kamu harus takutin? Kamu anak mantunya Nabi SAW, kamu termasuk orang pertama masuk Islam. Sahabat-sahabat sebutin fadilahnya. Kamu termasuk orang yang membiayai pasukan Ushrah. Ya. Pada saat pasukan ada berangkat ke Tabuk dan Nabi SAW menjamin bagimu surga. Kamu adalah ya orang yang malaikat pun malu dengan kamu. Disebutkan semua fadilahnya, gitu kan? Lalu Utsman bin Affan setelah mendengarkan fadilah-fadilah itu mengatakan, apa yang kalian bahasakan benar, yang kalian sampaikan semua benar. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi Muhammad SAW menjamin aku surga dan tidak masuk neraka. Itu kehidupan di akhirat nanti. Tetapi perlu kalian tahu, Nabi SAW tidak menjamin untukku kuburan. Ada enggak kalian tahu sebuah hadis Nabi tentang aku, yang Nabi menjamin aku tidak akan disiksa di kuburan? Semua sahabat terdiam. Dan akhirnya Utsman bertambah menangis dan sahabat-sahabat semua menangis. Artinya memang Utsman ingin memberikan pemahaman kepada radhiyallahu anhu. Orang walaupun amal solehnya banyak, walaupun dia mati dalam husnul khatimah, bukan berarti dia luput dan lepas dari azab kubur. Ini perlu digarisbawahi ikhwah-akhwat sekalian. Jadi orang harus hati-hati, dan dengan memahami masalah ini, kita lebih hati-hati dengan dosa dan kita akan mengamalkan sabda Nabi SAW. Aku selalu setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah 70-100 kali. Nabi SAW pastikan itu. Dan kata ulama hadis, Nabi SAW ya dituntun oleh Allah untuk memilih sampai 100 ya beristighfar dan bertaubat ini, karena memang manusia dalam sehari maksimal mungkin dosa dikerjakan 100. Mungkin satu istighfar itu bisa mengampuni satu dosa, Allahu alam. Maka dengan 100 berarti bersih dosanya pada hari itu. Bersih dosanya pada hari itu. Kalau dia meninggal maka dia selamat dari azab kubur. Dia selamat dari azab kubur.